berkaitan dengan insentif, paket ini cukup banyak juga yang akan menerima begitu ya. Kita lihat ke komentar yang pertama. Yang cukup banyak dikomentari sebenarnya yang berkaitan dengan diskon listrik. Seperti komentar yang ini dari @_HMMM, bacanya gitu kali ya. Padahal penopang ekonomi negara kelas mid yang rata-rata listriknya 1.300 gitu, kelas bawah terus yang disuapi. Nah itu pertanyaannya, dan juga banyak yang mengeluhkan akhirnya ini kan dikurangi ya kalau dilihat dari insentif yang terakhir. Kalau yang terakhir kan sampai 2.200 VA begitu. Istilahnya penerimanya lebih banyak. Tadi saya sempat research habis sekitar 90 triliun anggarannya. Apakah memang tujuannya ini untuk mengurangi anggaran atau supaya sebenarnya lebih tepat sasaran? Mungkin boleh dijawab oleh Bang Michael. Iya, kalau di sini kita lihat mungkin karena ketepatan penerima dulu yang pertama ya, karena dirasa kelompok ini yang mungkin bagi pemerintah tekanannya lebih parah dibandingkan yang sebelumnya gitu. Di sisi lain, kalau kita lihat dari kondisi fiskal sendiri, sampai April kemarin itu APBN udah surplus, artinya nggak ada isu lah dari APBN untuk membiayai subsidi ini. Cuman memang kembali lagi kalau kita lihat 1.300 itu juga sebenarnya udah menjangkau kelas menengah juga ya, nggak cuma kelas bawah aja gitu. Artinya kelompok ini yang dirasa mendapatkan tekanan cukup berat dalam 4 atau 5 bulan terakhir itu bakal diberikan bantuan berupa diskon listrik. Oke, apakah besaran pengguna dari indikator volt ampere ini juga bisa menjadi istilahnya indikator mana penerima yang layak, mana penerima yang tidak? Apakah ini cukup mewakili begitu Bang Michael kalau dari perspektif makroekonomi? Kalau untuk penerima harusnya bisa ya kan, kalau kita lihat yang untuk 1.300 ini kemungkinan besar ini hanya sedikit di atas kelompok miskin lah ibaratnya gitu. Jadi mereka tidak dikategorikan orang kaya gitu. Mereka cukup layak menerima karena kebanyakan yang kita lihat, kalau kita lihat simpanan tabungan yang kelompok ini mungkin gaji sekitar 5 jutaan ya, itu juga tidak cukup bagus simpanannya. Artinya mereka juga banyak mengeluarkan belanja sepanjang 4 bulan terakhir. Terus kita lihat juga di data Bank Indonesia, kelompok ini juga banyak menghabiskan uang untuk pembayaran utang gitu. Artinya tekanan yang diterima cukup besar. Terus ada juga masalah PHK yang cukup besar di awal tahun, dan kemungkinan besar nih kelompok-kelompok ini yang banyak kena gitu. Makanya kalaupun diberikan di 1.300 harusnya pas gitu. Cuman mungkin agak kecewa nih yang kelompok 2.200 yang tadinya dapat sekarang nggak dapat lagi. Oke, mungkin Abah mau menambahkan berkaitan dengan diskon tarif listrik yang nampaknya memang cukup besar ininya responsnya dari, bahkan ini lebih besar responsnya dibanding dengan bantuan langsung begitu, BSU begitu. Karena kalau diskon tarif listrik ini adalah menurut saya stimulus yang paling langsung tepat sasaran, langsung kena, langsung berdampak. Dan gitu. Kebutuhan primer. Bayangkan, Januari, Februari inflasi berapa? Langsung drop. Gara-gara tarif listrik ini kan masuk indikator inflasi kan. Jadi ketika 50% itu artinya inflasi, tekanan inflasi berkurang 50% dari tarif listrik. Artinya kan impactful banget. Udah gitu, yang dirasakan langsung masyarakat itu, kalau listrik kan kebutuhan yang pokok ya. Kita mungkin mau masak, sekarang mau belajar, mau ya di rumah itu pasti ada listrik. Jadi cost untuk bayar listrik itu harus ada gitu. Jadi ketika dipangkas 50% itu berdampak banget. Terasa banget. Jadi ya si 50 misalnya taruhlah sebulan kelas menengah mungkin ya 200.000, 500.000 gitu ya sebulan. Dipangkas 50, berarti ada tambahan untuk pengeluaran sekitar 250.000 atau 100.000 gitu kan. Itu artinya mereka bisa spending lebih banyak. Kalau misalnya mereka spending lebih banyak, misalnya nih 200.000 belanja sembako, belanja pulsa, belanja apa, itu akan menggerakkan ekonomi gitu. Jadi kenapa sih kelas menengah ini juga jadi target. Cuman emang agak-agak disayangkan sih ya, kenapa yang 2.200 ini juga di sesi pertama dimasukkan dalam kelompok yang dapat diskon, di sesi yang kedua ini malah dihilangin. Padahal kalau saya contekannya nih ya, data dari PLN itu pelanggan 2.200 volt ampere itu sekitar 4,6 juta pelanggan, artinya 4,6 rumah tangga. Satu rumah tangga itu taruhlah ada 4 anggota keluarga misalnya ya, itu kalau misalnya mereka diberikan diskon 50% itu, 4 orang ini akan bisa belanja lebih banyak. Apakah anaknya bisa belanja di sekolah lebih banyak, ibunya bisa belanja di supermarket lebih banyak, bapaknya bisa belanja di kantin kantor lebih banyak, atau kayak gitu kan.
Karena mereka ini yang masih spending gitu. Kalau misalnya tadi kata Bang Michael benar banget gitu. Saya ingat catatan dari Kemenaker itu sepanjang 3 bulan pertama itu ada sekitar 26.000 karyawan kena PHK. Gitu. Yeah. Artinya kan biasanya yang PHK itu kan yang kelompok yang formal ya. Kalau yang non formal kan nggak dicatat PHK ya kalau misalnya ya. Nah, ini biasanya kelas menengah kan ya. Nah, mereka ini pasti yang kena dampaknya. Dah. Kalau si kelas menengah bawah ini udah mulai tertekan, mereka udah nggak belanja lagi tuh. Tapi kalau kelas menengah yang menengah agak sedikit atas sedikit, mereka tuh belanja gitu. Nah, kalau misalnya pemerintah mau mengangkat ekonomi nggak 4,8 lagi, ya harusnya sih yang 4,6 juta rumah tangga ini juga didorong untuk belanja gitu. Karena daya belinya masih bisa lebih diandalkan. Kalau mereka tuh orangnya masih suka belanja gitu. Ya. Cuman berhenti kalau nggak punya duit doang gitu. Betul. Tapi kalau yang bawah, ya biasa hemat kali ya. Jadi mungkin ketika ada tambahan pengurangan pengeluaran, ya paling dipakai bayar hutang gitu kan. Betul. Jadi si perekonomian nggak terlalu banyak bergerak. Kalau misalnya benar mau boost perekonomian, harusnya sisi menengah ini sih. Apalagi kan kalau kita tahu demografi Indonesia itu kan sekarang kelas menengah udah mulai dominan ya. Kalau kelas menengah ini didorong, saya pikir sih ya ekonomi bisa lah 5% mah. Autopilot tuh ya, nggak usah diapa-apain udah 5%. Oke, baik, kita lihat dulu ya ke komentar selanjutnya dari postingan tadi berkaitan dengan 6 paket stimulus dari netizen @kambali. Jangan dikasih diskon deh, ntar ujung-ujungnya di pembayaran selanjutnya akan lebih mahal dari biasa. Ini berkaitan sama listrik, karena netizen banyak yang mengeluh. Yang pasca bayar setelah didiskon bulan selanjutnya kan diskonnya bulan Januari Februari ya. Bulan Maret katanya sampai ada yang 3 kali lipat gitu. Terasa banget naiknya begitu. Beda sama yang bayarnya pakai token. Kalau pakai token kan terkontrol ya. Kita lihat ke komentar yang selanjutnya ini kayaknya sama keluhannya dari @sandi.fernando76 ketika normal bayarannya meledak. Kita lihat ke komentar yang terakhir dari Daren Wijaya 1, perlunya membangun kepercayaan publik juga. Ini sekarang gue juga hemat-hematan, takut kalau PHK tiba-tiba banyak pejabat ngomong ini itu, tapi berita bilangnya beda. Kadang rakyat jelata kayak gue jadi bingung. Nah itu akhirnya masyarakat juga jadinya cukup khawatir karena ya itu tadi seperti yang di segmen sebelumnya kita bahas. Sebenarnya kan yang di level-level bawah inilah yang akhirnya teriak, gimana nih kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi ya kita harus bersyukur begitu bahwa ini sudah disadari oleh pemerintah. Nah kalau kita lihat dari 6 insentif paket stimulus ekonomi. Ada bisa dikatakan kalau saya boleh tarik kesimpulan ada 3 yang berkaitan sama kebutuhan primer, ada 3 lagi yang sebenarnya tidak primer. Kalau bicara soal yang tidak primer itu diskon transportasi, kemudian perpanjangan program diskon iuran JKK juga tidak termasuk kebutuhan primer. Tapi kita bicara berkaitan dengan yang transportasi karena ini kan sudah menjelang libur sekolah ya. Kira-kira kalau berkaca dari periode kemarin Lebaran, ini kan nampaknya juga nggak terasa banget, buktinya perlambatan ekonomi tetap berjalan. Kenapa akhirnya transportasi yang bukan primer tidak berjalan juga setelah diberikan insentif di periode sebelumnya, tetap diberikan insentif di periode saat ini? Bang Michael mungkin boleh penjelasannya. Iya, kalau untuk diskon transportasi seperti pesawat, kereta, dan lain-lain, ada tarif tol juga ya. Itu kalau kita lihat pas Lebaran itu memang kondisinya agak beda gitu. Sebenarnya diskonnya cukup gede ya. Kalau kita lihat di marketplace gitu, harganya berkurangnya cukup jauh. Cuman memang di awal tahun itu banyak masalah-masalah yang membuat orang takut, ragu untuk melakukan aktivitas mudik karena jumlah pemudik aja berkurang gitu. Betul. Mereka khawatir banyak PHK, jadi menunda belanja lah istilahnya gitu. Nah sekarang itu kondisi kan sebenarnya global udah mulai sedikit membaik gitu. Sudah ada titik cerah lah. Mungkin saatnya di bulan Juni dan Juli ini karena liburan sebenarnya tanggal merah juga cuma ada di 2 bulan ini ya terakhir ya. Benar. Selanjutnya tuh di tahun baru gitu memanfaatkan momen liburan ya tidak ada salahnya menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Cuman yang menjadi catatan ketika transportasi seperti pesawat misalnya ketika mudik itu banyak mengeluhkan mungkin bisa jadi catatan pemerintah itu ketika harganya turun oke, ada yang beli cuman kuotanya menjadi lebih sedikit gitu. Artinya cepet banget gitu habisnya gitu. Jadi banyak bertanya-tanya apakah ini jumlah penerbangannya yang dikurangin atau jumlah keberangkatannya yang dikurangin gitu. Jadi
banyak juga orang yang akhirnya tidak mendapatkan harga murah tersebut gitu. Nah, ini mungkin kalau dari pemerintah udah ngecek, mungkin ke BUMN-nya juga dicek juga gitu, apakah sudah sesuai dari yang sudah ditetapkan pemerintah gitu. Terus kemudian ada bantuan subsidi upah, ini sebenarnya belum clear berapa yang akan diberikan kepada pekerja, terus ada guru honorer juga gitu ya. Nah, kelompok-kelompok ini memang sangat tepat untuk disasar karena secara income seperti guru honorer itu kan cukup menyedihkan ya, apalagi di daerah-daerah gitu yang mungkin tidak nyampe 1 juta rupiah dan pembayarannya mungkin banyak yang dirapel per 3 bulan gitu. Nah, kalau seandainya subsidi upah ini diberikan, memang diharapkan mereka tidak, saya nggak bilang mereka akan tumbuh tinggi, tapi setidaknya mereka bisa bertahan di kondisi sekarang gitu. Dengan bertahan itu udah cukup bagus gitu. Karena kalau tadi kita bilang kayak diskon tarif listrik 1.300 itu kelompok-kelompok yang kelompok menengah nanggung kita nyebutnya gitu. Jadi tidak dibilang kaya, dibilang miskin juga enggak gitu. Cuman ketika ada gejolak, kelompok ini paling jatuh pertama kali. Ketika ada masalah kurs atau ada masalah harga pangan, ini kelompok ini yang kena pertama kali gitu. Jadi makanya sangat tepat untuk memberikan support yang lebih kepada kelas menengah nanggung ini. Oke. Pertanyaannya langsung to the point. Beberapa bulan ini kan sudah ada penerapan makan bergizi gratis yang katanya juga akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja. Kemudian itu juga untuk membantu para masyarakat supaya anak-anaknya bisa mendapatkan makanan. Dalam artian harusnya menghemat juga nih kos pengeluaran rumah tangga. Kenapa akhirnya tetap ada 6 insentif ini di saat makan bergizi gratis juga udah jalan, anggarannya juga udah keluar? Mungkin Bang Michael, nanti saya tanya juga sama Abah. Iya, kalau kita runut memang respon dari pemerintahnya agak sedikit terlambat ya. Karena masalah daya beli udah kita running dari setahun terakhir gitu. Bahkan 2 tahun terakhir, kalau ini lagi ada problem. Cuman mungkin yang tadi Abah bilang, ada beberapa pihak yang masih menolak untuk mengatakan daya beli melemah, sehingga tidak ada respon kebijakannya. Sekarang udah kelihatan ekonominya tumbuh di bawah 5%, dan baru ada respon kebijakannya gitu. Terkait dengan MBG, mungkin dampaknya belum terasa karena jumlah penerima MBG-nya belum sebanyak yang diharapkan gitu. Dan di sini juga masih banyak evaluasi dari pemerintah akan bagaimana distribusinya, siapa pengelolanya, siapa vendornya gitu, dan bagaimana kualitas makanannya, karena kemarin ada diduga keracunan juga gitu. Nah, ini masih banyak evaluasi dan memang diharapkan evaluasi bisa berjalan cepat, jadi bisa mendorong perekonomian juga. Oke.